Tuhan, si pabagesika pengangkanta karena bahan pejejenta minggu enda. Kata di bata ibuat erpalaskan Nehemia bindu 10 ayat 28 seh 30 sada. Kata na bagenda. Kata perpadanan kami bangsa Israel, imam-imam, kala Lewi, pengawal rumah pertoton, pemain musik rumah pertoton, si erdahin ibas rumah pertoton, raskrina kala si deban, ija arkiteken kepatuhan man undang-undang di bata, ngonirang kendirina, ibas bangsa-bangsa si deban nari, siringan ibas negeri kami. Kami kerina raduras, dehara kami bagai pekrina anak-anak kami, si enggo ngasup ngantu sisa. Rikut peras pemimpin-pemimpin kami. Aluenda ersumpah, maka kami ngeluh sueras undang-undang di bata, si berekena arah Musa suruh-suruh kena. Kasakai si iperintahkan Tuhan, Tuhan kami, ipatuhi kami. Kasakai undang-undang ras peraturan idalankan kami. Adila ilakokan kami si enda kerina, kena sumpah kami. La kami si empon ras bangsa si deban, siringan ibas negeri kami. Adilit bangsa si deban, si maba gandum entah barang-barang si deban, zanah idaya kena ate naman kami tu pengwari sabat, tahpe tu pengwari-wari si badia si deban. La itu kur kami. Tep-tep tahun si pepitukan, la isuani kami tanah kami. Janah isasapkan kami kerina utang kala terjengjena. Kekelengan Tuhan enda bahan ta enda luar biasa ya. Luar biasa enda perpadanan si isehken bangsa Israel arah Nehemia man di bata bagela. Jadi gereja anta muat tema atau mereka tema man bata ibas minggu enda, keluarga si matuhi perintah Tuhan. Enda sendalanan ras bahan si senakan gereja anta berbentuk perpadanan ya. Enda pe keluarga si matuhi perintah Tuhan. Enda pe ada muatan perpadanan atau muatan gambaran keluarga si matuhi Tuhan. Aku secara pribadi dan aku ijenda telu kai pokok, artinya telu siman turinken, siman renungenken arah bahan PJJ tenda. Si pemena kata keluarga. Jadi keluarga igambarkan ibas Nehemia 10 ayat 25. Endam igambarkan artinya gambaran keluarga si maksudkan. Ijenda bangsa Israel enda ikatakan na ia sada keluarga. Imam-imam, kala Lewi, pegawai rumah pertoton, pemain musik, erdahin rumah pertoton, kerina kala si patu undang-undang Tuhan, si serap kena bana bangsa si deban nari, arkiteken ia patuman Tuhan. Pemimpin-pemimpin, kerina ikatakan keluarga. Itu nomor 1. Berarti satu bangsa, satu agama, ya, satu kepercayaan lah. Itu satu keluarga. Panci katakan inilah keluarga Allah ya, keluarga Tuhan. Enca keluarga siya gambarkan. Maka keluarga kecil dehara ras anak-anak kami. Berarti keluarga si maksudkan jenda adalah orang-orang yang satu kepercayaan dengan kita dan orang-orang yang satu jabu perbulangan anak dehara. Ras kala sekepercayaan bagela. Bagai kira-kira si ikatakan ijenda sada keluarga. Jadi adidah kami secara pribadi bahwa satu keluarga ini menggambarkan adalah keuniversalan orang percaya. Artinya kebersatuan. Kala si memang sadakin. Sada
sada penandaina Tuhan, sada kepatuhan nandangi Tuhan bagi subuh si kegeluhan sehari-hari pe ya ngikutkan atau mendalankan kegiatan sehari-hari bagi pekala si ipilih. Ini kan kalak Lewi, imam-imam, ini kan sudah orang-orang terpilih yang kerja di rumah pertoton kan. Pegawai, pendahina rumah pertoton, pemain musik, ini kan semua yang orang-orang yang sudah diasingkan di rumah pertoton. Nah, jadi bangsa ngata kenca subuh si inggo ipilih sukuna jadi sirdahin rumah pertoton bagi kami krina rikuras bangsa si deban singgo man Tuhan sepakat. Nah, gitu ya. Ada persepakatan di sini, ada persetujuan, ada persatuan, ada koinonia, ada united untuk semua bangsa Israel. Memang adi de bapak tu de balang lah kakin cocok pe. Mau na bicara kita dia misalnya li telu 4 anak tabagi. Sada pela patuh situ na cukup menguras energi ya. Sada pe. Maka enda komuni bersama, kepatuhan secara bersama. Jadi keluarga si matuhi perintah Tuhan itu artinya adalah kepatuhan secara komuni, kebersamaan, raduras, nandai bapa anak, semuanya, labo nandena saja, atau anak-anak saja, atau nanderas anak saja, bapa saja, nandai bapa saja, lalit saja nalang. Komuni, kepatuhan satu keluarga. Kalau itu keluarga kecil. Kalau keluarga besar, sada nandai, sada tangkai itu ya. Jadi kepatuhan bersama ini. Maka si kedua kan makna patuh ini kaikin makna na patuh henda bagai. Nah, ini yang aku pikir sangat mendalam. Adi si gargari makna yang sesungguhnya yang dituliskan di sini. Nina dekam alu enda arsumpah nih. Kami ngeluh sueras undang-undang dibantah dan seterusnya. Jadi adik ku perdieteken jenda. Di sini ada kami patuh dalankan krina perintah ras undang-undang. Undang-undang singgo isuratkan Musa. Jadi kekelengan Tuhan enda banci si tambahi pemaknana. Ini kan 10 hukum Taurat awalnya. 10 hukum Taurat. Dan 10 hukum Taurat ini kan diterjemahkan oleh imam dan kaum Yahudi menjadi 613 yang namanya misfah sebenarnya. Tapi karena dia bentuk jama, mispot. 613. Jadi 613 mispot itu dibagi menjadi 2 bagian. Jadi ada disebut di situ perintah atau larangan positif. Igelari mitzvot aseh gelarna. Jadi dia berbentuk positif. Jadi dia adalah perintah untuk dilakukan bagai kira-kira. Jadi mispot aseh perintah untuk dilakukan 240 waluh jumlah. Janah lid perintah negatif, larangan untuk dilakukan. Buena 365. Mispot ta ase. Tadi kan ase. Jadi negatif ta ase. Jadi itu tidak boleh dilakukan. Yang ase yang harus dilakukan. Itu kan 10 hukum Taurat turunannya, mispotnya. Jadi enda mendalam ini kekelengan Tuhan. 240 waluh mitzvot aseh enda. Enda seriras jumlah seluruh tulang dan organ utama tubuh manusia. Itu jumlahnya.
seluruh tulang dan organ utama, jumlahnya 248. Berarti itu kan ada koneksitasnya. Ada filosofi yang ingin diberikan oleh orang Yahudi ini. Itulah karena mereka sangat pintar ya. Jadi katakanlah bahwa kita mematuhi atau melakukan undang-undang itu dengan segenap jiwa, tulang dan semua organ utama dalam tubuh itu patuh. Itulah luar biasa. Jadi mematuhi itu adalah dengan segenap jiwa, dengan segenap apa yang ada dalam hidup kita. Patuh. Maka ninta rusul artinya simpel caranta ya, tidak terpaksa atau dengan sukacita. Bagai saja dengan kita memaknai. Tapi kalau kita tahu apa makna dari jumlah itu sudah sangat memotivasi kita. Adi-ate takin si ikutin. Jadi mispot ase adalah melakukan semua yang diperintahkan oleh Tuhan dengan segenap tulang-tulang, organ-organ tubuh melakukannya. Itulah 365 larangan mispot ase. Itu jumlah hari dalam 1 tahun. Berarti tidak ada hari melakukan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Tidak ada hari-hari kita hidup dalam dosa. Artinya patuh. 365 taase, mispo taase. Tiap hari kita tidak melakukan yang Tuhan larang. Luar biasa ya, begitu maknanya. Jadi keluarga kan setiap hari kita hidupi teman senina. Adik keluarga rumah pertoton mungkin kita jumpa sada sektor ya paling kelang 2 hari. Ya Minggu, Rabu lah ada lagi PA kategorial atau apa. Ya sekitar 2-3 hari kita jumpa. Tapi kalau sada runggun kemungkinan ya apa ikan galang runggun bisa jadi 1 minggu pun gak ketemu. Tapi kalau rumah tangga dahara perbulangan anak itu 365 hari siras kita itu yang dimaksud. Dia tidak melakukan yang dilarang oleh Tuhan. Itu dalam ya maknanya kekelaman Tuhan. Itu artinya patuh. Bahkan dia bilang kena sumpah kami. Luar biasa. Ini komitmen perpadanan. Ya sumpah. Dilarang orang Kristen dilarang bersumpah karena memang ya susah untuk melakukan. Nanti nyumpahin diri sendiri memang. Maka di atas perpadanan. Jadi padan bangsa Israel begini. Makanya orang bangsa Israel kalau enggak patuh kena ini. Semua rata-rata kalau kita lihat kan perjalanannya. Karena itu memang diminta. Patuh itu berkat. Patuh itu dapat berkat. Tidak patuh itu hukuman. Kapkan balancing hidup. Adilah kita patuh. Iya pasu-pasu tahu bagaini kala Israel. Kala itu teologi Israel. Nah, kena sumpah kami yang dilakukan kami. Berani mereka. Nah, itu makna patuh. Jadi keluarga sudah tahu, patuh sudah tahu. Perintah Tuhan apa yang mau dipatuhi. Jadi katakan kalagenda itu di ayat 30 dan 31. Perintah Tuhan yang pertama, la si empon ras bangsa si deman. Ini kan kalau kita koneksikan dengan tradisi sekarang, engkaikin barenda maka labre di batas simpon. Karena bangsa Israel tidak kekeh dengan imannya. Dengan empo itu, mereka bisa menjadi penyembah berhala ikut agama yang lain. Berarti situ huna, tujun di bata gelah save min atau gelah ngasup min kala edang geluh ibas perpadanan rasa di bata. Sebaiknya jangan menikah dengan bangsa lain, kan begitu. Karena bangsa lain dianggap bisa menghancurkan
kepercayaan mereka. Itu yang dialami Salomo kan, karena menikah dengan perempuan-perempuan penyembah berhala, akhirnya dia ikut menyembah berhala. Mengizinkan negaranya menyembah berhala kan gitu. Jadi Enda sih maksudkan menjaga kekudusan. Jadi berjanji atau bersumpah, kami keluarga kami menjaga kekudusan. Lah tercurna gelar di bata arah kegeluhan keluarga kami. Itu patuh. Jadi patuh ke gereja Enda. Patuh di bata. Beda ya. Kalau patuh ke gereja tiap minggu gereja. Tiap PJJ. Patuh. Tapi patuh di bata itu lagu langkah. Iya ya. Lagu langkah bukan formalitas datang. Tapi kehidupan. Jadi ini mereka bersumpah menjaga kekudusan mereka. Menjaga harkat martabat sebagai anak Tuhan. Anak Tuhan jangan mencurnakan gelar Tuhan kan gitu. Itu mereka jaga. Jadi kalau Kristen sipatu ijagai nang kayak gelar nih kebadian di batai bas jabuna. Cakap kotor, ngisa-ngisa, ndahu basianaria turun bangela. Ndak perlu kok kita ndak perjabu-jabu anak orang tua anak perbulangan dehara, penting kalian ndak jaga kekudusan Tuhan. Maka ergaina wari sabat. Lit pekarikala arbinaga, ibas wari sabat rasa wari badia sideban, laka ditukur kami. Berarti ingat sabat. Ingat hari Sabat, berarti ini pun salah satu tutusku gereja, ikut dahi-dahin gereja, ikut dahi-dahin Tuhan, sektor, gereja kategorial, ulah nadingi. Itu penting, itu keluarga patuh itu, keluarga si patuh. Makalan wanita tep-tep tahun si pepitukan. Itu sendalanan ras. Nasabkan utang kala per 7 tahun. Ini dia. Ini sabbatical year. Sabbatical tahun sabat. Sabbatical year. Adina bahasa Ibranina semita gelar. Semita. Tahun pembebasan. Nanti kalau kelipatan 7 semita menjadi Yobel. Yobel itu tahun pelepasan. Bagi kira-kira. Jadi Enda semita ini identik dengan diakonia. Diakonia, nampati. Itu ya. Diakonia untuk tanah, penciptaan. Diakonia untuk orang lain, ngapuskan utang. Itu melalakal setuju Enda. Melalala setuju. Maka ya setuju kita rasa setuju itu kan tergantung sama kita ya. Tergantung sama kita. Hanya utang Enda kan banyak jenis ya. Ada dengan MOU, ada dengan kayak gelarna persepakatan untuk melakukan bisnis, apa segala macam itu kan beda-beda ya. Itu beda. Ada juga undang-undang perutangan kan di negara kita. Sebab di Enda harafiah kan banyak orang keberatan. Melalakang kalau cocok simbelang utang nah cocok enggak Enda. Labo bagi maksudna. Labo, so kerinang kita rutang kan gitu. Si buen, memang iya. Labo artinya masap utang pepitukan bukan. Bukan itu yang harafiahnya. Harafiahnya adalah aku mediate nandangi pekerjaanku itu tanah kan pekerjaan itu. Jadi aku mediate nandangi kini seran sidi iskelewatku. Hidupku ini berdiakonia, bermanfaat untuk orang lain. Bagi patuh berarti jaga kebadian Tuhan, rajin ikut-ikut beribadah, ikut kegiatan gereja, jangan git nampati kalak sideban. Top. Keluarga seperti inilah yang diinginkan oleh keluarga-keluarga GBKP, keluarga-keluarga kalak Kristen. Ijapa pe kita ringan. Tuhan memberkati. Bujur.